Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Berjumpa kembali bersama saya Ibu Liandra. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas materi pertemuan ke-13, yaitu mengenai kepemimpinan strategik. Mari sama-sama kita lihat video penjelasannya. Menurut Heath, kepemimpinan strategik didefinisikan sebagai kemampuan mengantisipasi, memandang jauh ke depan, bersikap fleksibel, dan memberdayakan orang lain dalam rangka menciptakan perubahan strategis yang diperlukan. Strategi ini mempunyai efek penting terhadap upaya organisasi mendapatkan daya saing strategis dan mencapai target di atas rata-rata. Kepemimpinan strategik efektif diperlukan untuk merumuskan dan menerapkan strategi dengan sukses. Kepemimpinan strategik mencakup penentuan arah strategis, pemanfaatan dan pemeliharaan kompetensi inti, pengembangan modal manusia, pemeliharaan budaya korporat yang efektif, serta penekanan praktik-praktik etis dan pembangunan pengendalian strategis. Perubahan telah menjadi suatu bagian integral dari apa yang dihadapi para pemimpin dan manajer dari waktu ke waktu. Tantangan kepemimpinan adalah mendorong komitmen di antara orang-orang dalam suatu perusahaan serta para stakeholders di luar perusahaan untuk mengikuti perubahan dan mengimplementasikan strategi yang dirumuskan. Para pemimpin mendorong komitmen untuk menerima perubahan melalui 3 kegiatan yang saling berhubungan, yaitu menjelaskan tujuan strategis, membangun perusahaan, dan membentuk budaya organisasi. Konsep strategic intent berasal dari perspektif bagaimana cara mengembangkan perusahaan dan mengimplementasikan strategi. Para pemimpin membantu perusahaan mereka menerima perubahan dengan menjelaskan tujuan strategis atau strategic intent mereka. Suatu kesadaran yang jelas akan kemana mereka ingin memimpin perusahaan dan hasil-hasil yang diharapkan untuk tercapai. Mereka melakukan hal ini dengan konsentrasi secara terus-menerus dan sangat jelas pada 2 masalah yang jauh berbeda, yaitu visi dan kinerja. Para pemimpin menghabiskan banyak waktu membentuk dan meningkatkan struktur organisasi mereka serta membuatnya berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan strategis. Para pemimpin seringkali membangun kembali organisasi mereka untuk menyesuaikannya dengan lingkungan yang selalu berubah. Untuk dapat meraih perubahan, maka pemimpin perlu membangun kembali hal-hal seperti memastikan pemahaman umum mengenai prioritas organisasi, klarifikasi tanggung jawab di antara para manajer dan unit-unit perusahaan, memberdayakan para manajer yang lebih baru dan mendorong kewenangan yang lebih rendah di perusahaan, menemukan dan mengobati permasalahan dalam hal koordinasi dan komunikasi dalam perusahaan, mencapai komitmen personal untuk berbagai visi dengan para manajer melalui organisasi, dan selalu berhubungan dekat dengan apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan dan dengan para pelanggannya. Budaya organisasi adalah sekelompok asumsi penting yang seringkali tidak dinyatakan jelas yang dipegang bersama oleh anggota-anggota organisasi. Setiap organisasi memiliki budayanya sendiri. Ketika berusaha untuk menerima perubahan yang dipercepat, membentuk kembali budaya organisasi mereka merupakan suatu kegiatan yang banyak menyita waktu pemimpin. Elemen-elemen dari kepemimpinan yang baik seperti visi, kinerja, ketekunan, dan prinsip adalah cara-cara penting yang digunakan para pemimpin dalam membentuk budaya organisasi. 4 macam karakter paling penting yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu: pertama, honest. Kejujuran masih menjadi kebutuhan dasar yang diperlukan oleh bawahan untuk mereka bisa memberikan trust kepada pimpinan mereka. Sehebat apapun reputasi dan prestasi pimpinan akan runtuh ketika pemimpin terjerat korupsi walau hanya $1 saja. Yang kedua, forward looking. Seorang pemimpin yang baik harus mampu memiliki sense of direction,
tahu kemana organisasi dan konstituennya akan dibawa dan selalu memandang ke depan. Yang ketiga, inspiring, selalu menunjukkan arah serta memberi inspirasi juga diharapkan mampu menumbuhkan harapan. Yang keempat, kompeten, pemimpin haruslah orang yang memiliki kecakapan di bidangnya, mampu mengambil keputusan dan memberi solusi bagi masalah yang dihadapi. Berikut adalah pelaksanaan kepemimpinan strategik yang efektif. 1. Menentukan arah strategi, merujuk pada pengembangan pandangan jangka panjang tujuan strategi perusahaan. 2. Memanfaatkan dan mempertahankan kompetensi inti. Secara khas, kompetensi inti berkaitan dengan kemampuan fungsional perusahaan seperti manufaktur, keuangan, pemasaran, penelitian, dan pengembangan. Ketiga, mengembangkan modal manusia, mengacu pada pengetahuan dan kemampuan tenaga kerja perusahaan. Keempat, mempertahankan budaya organisasi yang efektif. Budaya korporat adalah seperangkat ideologi kompleks, simbol, dan nilai yang dimiliki bersama oleh seluruh organisasi yang mempengaruhi cara perusahaan itu menjalankan bisnis. 5. Menekankan praktik etika. Pemimpin strategi juga harus berupaya mengubah praktik etis dalam berbisnis. 6. Menciptakan keseimbangan kontrol organisasi. Kepemimpinan strategi mampu mengembangkan pengendalian strategi dan pengawasan keuangan dengan maksud mendapatkan pengembalian jangka panjang yang lebih positif. Competing on the edge adalah strategi yang tidak bisa diprediksi, sering tidak terkontrol, dan tidak efisien, namun merupakan best practice untuk mengelola perubahan. Competing on the Edge sendiri menawarkan pedoman kontemporer dalam desain dan implementasi strategi yang relevan dalam kondisi industri yang relatif kacau atau hiperkompetisi. Berikut tingkat perubahan dalam strategi Competing on the Edge, yaitu yang pertama, reacting, di mana perusahaan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan. Yang kedua, anticipating, di mana perusahaan harus mengantisipasi perubahan akibat globalisasi pasar, munculnya segmen pelanggan yang baru, dan munculnya pengetahuan. Dan yang ketiga, leading. Perusahaan harus berupaya mengungguli para pesaingnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini hingga akhir. Jika kalian masih ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan di dalam kolom e-learning kita. Baiklah rekan-rekan sekalian, sampai bertemu di video selanjutnya.